Ya, jadi pertama-tama ini kan baru pertama kali ya anggota Dewan Energi Nasional itu dilantik oleh Bapak Presiden, ya kan? Baik yang dari APK maupun dari AP gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat monumental sekali gitu kan. Dan ini tentunya memberikan pesan ya kepada kita Dewan Energi Nasional bahwa Bapak Presiden itu sebagai ketua DEN ya, itu memberikan perhatian yang sangat besar dan mengharapkan tentunya suatu pekerjaan ya yang terkait dengan kebijakan energi nasional dan program energi nasional kita ini bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan asacita ya, asacita kedua dalam yang disusun oleh Presiden Prabowo itu kan terkait dengan swasembada energi ya kan. Jadi saya kira dengan pelantikan kemarin dilakukan oleh Bapak Presiden itu kita mendukung ya kan astasita kedua itu, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan energi, mencapai swasembada energi dan juga kemandirian energi nasional gitu. Jadi saya kira ini bagi organisasi DEN tentunya merupakan dorongan semangat ya untuk bisa menghasilkan karya-karya yang sesuai dengan harapan Bapak Presiden. Aktivitas saya itu beragam ya, dari waktu ke waktu itu. Jadi basically saya ini seorang peneliti ya, peneliti dan sebagai peneliti itu saya sudah memiliki suatu perjalanan dan pengalaman yang cukup panjang lah gitu. Tapi kemudian sejak tahun 2000 itu setelah saya menyelesaikan PhD saya di Universitas Kentucky di Amerika, itu saya mulai selain sebagai peneliti juga terlibat di dalam lembaga-lembaga yang boleh dikatakan publik ya, tapi tidak dalam birokrasi gitu ya. Jadi sebagai seorang peneliti di INDEF ya, di Institute for Development of Economics and Finance, itu lembaga think tank yang kami dirikan juga dengan beberapa kolega yang lain. Itu saya misalnya pernah menjadi anggota dan ketua Badan Supervisi Bank Indonesia, yaitu lembaga yang memberikan supervisi terhadap Bank Indonesia ya. Kemudian juga saya pernah terlibat di dalam sebagai anggota dari Komite Ekonomi dan Industri Nasional, itu lembaga yang sekarang mungkin DEN juga namanya, Dewan Ekonomi Nasional. Dulu waktu zaman Pak Jokowi periode pertama itu namanya tuh KEIN, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, dan kemudian waktu zaman Pak SBY, Presiden SBY itu namanya tuh KEN, Komite Ekonomi Nasional. Ya, jadi di situ saya pernah juga, dan juga saya lama juga terlibat di dalam industri sawit. Kebetulan waktu itu saya tuh menulis disertasi tentang industri sawit ya. Nah, kemudian saya terlibat juga di situ cukup lama ya, sejak tahun 2009 begitu ya, sebagai direktur eksekutif dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Kemudian juga saya pernah ditunjuk sebagai direktur dari SIPOPSI. SIPOPSI itu Center for Council of Palm Oil Producing Countries. Itu lembaga multilateral yang dibentuk oleh Indonesia, Malaysia, yang anggotanya itu adalah negara-negara produser sawit gitu. Jadi banyaklah kegiatan saya itu beragam ya. Selain juga saya pernah mengajar ya. Saya pernah mengajar sebagai dosen tidak tetap tapi ya di Institut Pertanian Bogor, atau sekarang namanya apa, Bogor IPB University.
kemudian juga pernah mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang ya, di program program doktor di Universitas Trisakti gitu. Jadi gini, IPB itu dikenal sebagai institut fleksibel banget. Nah, istilahnya gini, jadi IPB itu, orang-orang IPB itu ahli di semua bidang, apalagi di bidang pertanian gitu. Bisa masuk gitu. Ya jadi gini. Latar belakang saya itu memang IPB, tapi saya kan dari IPB-nya itu bukan di teknisnya ya, jadi bukan di dalam, tapi di sosial ekonomi pertanian, dan makanya kemudian S2 saya itu di bidang ekonomi ya kan, di Iowa State, tapi kemudian di S3 saya itu di kembali lagi ke pertanian, ke agriculture economics ya. Terutama saya mendalami persoalan-persoalan terkait dengan kebijakan pertanian dan perdagangan internasional gitu ya. Nah itu jadi ketika saya menulis tentang disertasi tentang industri minyak sawit ya, kembali di sini kemudian juga terlibat di industri minyak sawit ya. Kemudian kan pemerintah itu memiliki program transisi energi ya, mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan ya. Itu sebenarnya sejak zaman Pak SBY tahun 2010 itu dimulai dari B2,5, B3,5, B5 dan seterusnya. Tetapi kemudian kita melihat bahwa program tersebut itu tidak pasti. Karena apa? Karena anggarannya itu berasal dari APBN ya kan. Nah, soal APBN itu kan kadang-kadang tiap tahun tuh berubah prioritasnya, alokasinya gitu. Jadi kadang-kadang DPR itu menyetujui misalnya anggaran ini untuk program energi baru dan terbarukan ya, B2,5 dan seterusnya, itu kadang-kadang dikurangi, kadang-kadang malah dihilangkan gitu. Nah, kemudian pada tahun 2015 itu mulai pemerintah itu mendesain sebuah program energi baru terbarukan yang lebih menurut saya itu sistematis, terencana, dan ini menariknya itu tidak melibatkan anggaran pemerintah atau APBN gitu. Itulah kemudian ada yang namanya itu Badan Pengelola Dana Perkebunan ya kan, di mana program EBT ini berbasis daripada minyak sawit itu dilakukan melalui dari industri ya, untuk industri dan untuk program pengembangan energi baru terbarukan itu ya kan. Jadi kan industri itu setiap pelaku atau eksportir itu dikenakan pungutan ekspor atau levy ya kan. Dan levy itu kemudian dikumpulkan, dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini BPDPKS itu, dan kemudian digunakan sebagian besar untuk memberikan insentif bagi pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis daripada sawit tersebut. Nah, inilah kemudian saya terlibat dalam proses tersebut. Nah, ini kita melihat bahwa memang penggunaan atau pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis bahan bakar nabati ini itu sebuah program yang penting ya, strategis untuk kita mencapai net zero emission di tahun 2060, dan juga untuk pengurangan pemanasan global dan perubahan iklim gitu kan, mengatasi perubahan iklim tersebut. Itulah kemudian saya menjadi tertarik ya menjadi atau bergabung di DEN ini, karena saya melihat selama ini itu tidak ada perwakilan dari industri biofuel ya, atau biodiesel itu yang berbasis sawit tersebut. Itu ya, kira-kira.
kebetulan ya sekarang ini anak-anak saya itu kan pada besar ya. Jadi ada satu yang sudah bekerja di New York di Amerika. Kemudian yang nomor 2 itu sudah tinggal di Melbourne di Australia. Iya. Nomor 3 bekerja di Washington DC di Amerika. Ya, ya, nomor 4 juga sudah bekerja juga di Melbourne juga. Jadi semuanya dia di sini dia punya ini jalan hidupnya sendiri-sendiri. Jadi saya tinggal sekarang berdua dengan istri di rumah gitu. Nah, jadi mendukung nih. Ya keluarga mendukung dong. Jadi kan jadi saya kira keluarga kan sumber inspirasi ya bagi kita gitu untuk melakukan suatu pekerjaan atau yang baik gitu ya, dan bermanfaat, itu yang penting. Jadi filosofi hidup saya itu adalah bagaimana seseorang itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat orang lain. Jadi value added lah, ya kan. Semakin besar value added yang diberikan kita kepada orang lain, itu semakin baik, itu semakin gitu. Ada. Nah, jadi ada anak saya yang ketiga itu bekerja di namanya itu ICCT. ICCT itu International Council for Clean Transportation. EV lah. Jadi dia peneliti di situ di Washington DC. Jadi dia melakukan kajian, analisa, studi gitu terkait dengan EV. Bukan hanya EV sih, tapi clean transportation lah, basically ya. Kabar baik ya, alhamdulillah, sehat-sehat. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat dulu Pak atas pelantikan di hari Rabu kemarin ya Pak ya. Iya. Sama APK yang lain dan juga anggota. Tiap weekend, Sabtu Minggu itu tenis. Oh, ini. Di sini nggak ada tenis ya. Tenis itu sejak tahun berapa ya? Mungkin sejak tahun 2000 lah. Sejak tahun 2000 lah. Sampai sekarang lah, alhamdulillah rutin gitu. Iya, jalan pagi atau treadmill. Kalau hujan kan di Bogor sering hujan. Jadi kalau nggak hujan pagi-pagi saya jalan pagi. Kalau hujan ya treadmill di rumah. Orang Sunda itu paling gampang, ya kan. Jadi ya itu, ya favorit saya makanan Sunda lah. Kabar baik ya, alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, jadi sesuai dengan latar belakang saya ekonom, kemudian juga memiliki atau terlibat selama ini dalam energi baru terbarukan lah, terutama yang berbasis pada minyak nabati ya, minyak sawit dan seterusnya. Jadi saya ingin nanti itu PIC yang terkait dengan namanya aspek keekonomian daripada pengembangan industri ya. Kan selama ini pengembangan industri baru terbarukan di Indonesia dan energi pada umumnya itu kurang gitu ya, mempertimbangkan aspek keekonomian ini ya. Misalnya saja terkait dengan besaran subsidi ya kan, kemudian juga biaya daripada pengembangan daripada industri baru terbarukan tersebut gitu kan, dan seterusnya ya. Jadi saya akan banyak terlibat dari sisi itu. Misalnya dari sisi subsidi ya kan. Kita ini kan sekarang ini memberikan subsidi yang cukup besar terhadap energi fosil ya kan. Dalam subsidi dan kompensasi gitu. Sementara kita juga melihat di sisi lain bahwa
untuk bisa memanfaatkan dengan baik ya energi baru terbarukan itu, biasanya tuh cost untuk mengembangkannya itu lebih besar lebih dibandingkan dengan energi fosil ya, apalagi kalau energi fosil itu disubsidi gitu. Dalam aspek itulah, aspek ekonomian dari energi ya, saya memang tertarik untuk terlibat dalam situ ya gitu. Kabar baik ya, alhamdulillah, sehat-sehat ya. Sebagai anggota DEN, ya saya ingin melihat bahwa program DEN ini bisa tentunya visi misi DEN ya, dan program-program yang buat ya itu berjalan dengan baik, terutama untuk bisa mencapai target misalnya bauran energi ya, baik jangka pendek maupun jangka menengah gitu kan. Dan kemudian juga kita ingin melihat bahwa program Astacita terkait dengan swasembada energi itu juga bisa kita wujudkan secepat mungkin gitu. Jadi saya kira visi misi saya dan target itu sejalan dengan apa yang menjadi target daripada pemerintah dan program Presiden Prabowo, yaitu mencapai swasembada energi itu gitu kan. Kabar baik ya, alhamdulillah, sehat. Ada banyak ya tokoh yang inspirasi. Yang pertama tentunya kedua orang tua kita kan. Kemudian juga yang berikutnya, kalau misalnya tokoh di luar sebagai orang Islam, itu tentunya itu Nabi Muhammad kan. Tapi kalau di luar itu gitu, ada beberapa personality yang personal gitu yang menginspirasi saya. Yang pertama itu adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela tahu kan, itu bekas Presiden Afrika Selatan ya, tokoh yang sangat luar biasa saya kira kan. Kemudian yang kedua itu adalah Anwar Ibrahim, sekarang jadi Perdana Menteri Malaysia ya. Jadi kalau kita lihat antara Anwar Ibrahim sama Nelson Mandela itu memiliki suatu kesamaan dalam perjalanan kehidupan politik mereka itu gitu kan. Jadi pernah ditahan gitu kan, pernah ditahan lama, dijolimi gitu kan, tapi dia konsisten, tidak pernah menyerah gitu kan. Akhirnya dia berhasil juga gitu kan. Kalau di dalam negeri itu guru saya tuh ya, guru Pak Sayogyo, Profesor Sayogyo di IPB gitu kan. Kabar baik ya, alhamdulillah, sehat. Kita kan sekarang ini dunia ya, itu sedang mengalami suatu persoalan terkait yang melanda semua dunia, itu adalah perubahan iklim dan pemanasan global. Itu isu yang utama sekarang ini, dan tidak ada satu negara pun ya yang bisa mengatasi itu by themselves gitu, jadi ini persoalan dunia yang harus diatasi oleh semua negara ya. Amerika Serikat ya yang sekarang ini sangat unilateral gitu, kemudian juga mau mengisolasi diri gitu kan, yang tidak peduli oleh persoalan-persoalan dunia, itu memang sangat mengecewakan. Tapi ya lupakanlah Amerika. Jadi saya kira kita, dunia, negara-negara ini sekarang menghadapi persoalan itu. Ini juga persoalan yang kita hadapi ya, tetapi karena ini merupakan persoalan dunia, biasanya itu kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang relevan, karena kita dibandingkan dengan urusan dunia itu sangat kecil gitu kan, ya kan. Jadi seolah-olah kita itu tidak bisa memberikan sumbangan berarti untuk mengatasi persoalan tersebut. Padahal tidak, justru masing-masing kita ya, baik sebagai pribadi ya kan, ataupun sebagai misalnya civil service di pegawai negeri ya, ataupun ya sebagai warga negara dunia lah, dan warga negara Indonesia itu memiliki sumbangan penting ya untuk bisa mengatasi tersebut ya. Mulai dari hal yang kecil,
keseharian kita sampai pada pekerjaan kita misalnya gitu. Jadi saya kira ini yang harus kita tekankan, bahwa untuk bisa mengatasi perubahan iklim, pemanasan global yang akan membahayakan kehidupan dunia pada umumnya itu merupakan tanggung jawab bersama, baik pada level negara, pemerintahan, level organisasi kemasyarakatan, dan juga level pribadi gitu. Terutama apalagi ya kita ini sebagai terlibat bekerja di sektor energi gitu. Jadi saya kira dan energi kan kita tahu merupakan sumber atau energi fosil ya pada umumnya, sumber daripada pemanasan global dan perubahan iklim itu sendiri gitu. Jadi saudara-saudara kita sendiri ini adalah ikut bertanggung jawab dan bisa memberikan sumbangan penting bagi upaya kita untuk bisa mengatasi persoalan perubahan iklim dan pemanasan global itu yang membahayakan lingkungan dan dunia itu sendiri gitu ya. Baik, luar biasa, tepuk tangan